Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Kebangsaan, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Ruang dialog inspiratif yang membahas bagaimana kita selaku generasi muda untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah arus globalisasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizky Anor dari Institusi Politeknik Negeri Tanah Laut. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang bagaimana memvisualisasikan Indonesia. Bukan hanya sebagai wilayah, tetapi sebagai identitas, perjuangan, dan masa depan bersama. Sudah bersama saya dua narasumber hebat. Halo Pak Aldi, apa kabar? Dan perkenalkan diri Pak. Halo Pak, izin perkenalkan diri Pak dengan saya Muhammad Fahrial Aldi, biasa dipanggil Pak Aldi. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut. Luar biasa. Dan satu lagi ada Bapak Miftahul Huda. Pak, halo. Ya, halo Pak Rizky. Izin memperkenalkan diri. Saya Miftahul Huda dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Kebetulan di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu. Menurut Bapak Aldi, apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa itu, Pak? Oke, eh, pertanyaan pertama tapi langsung dalam nih ya pertanyaannya ya, tentang visualisasi bangsa. Nah, kalau menurut saya sih visualisasi bangsa itu adalah cara kita menggambarkan Indonesia baik melalui cerita, simbol, budaya maupun tindakan nyata. Misalnya lewat film. Nah, kita banyak tuh kan film-film yang sudah bertemakan cinta anak Indonesia. Contoh misalkan film Soekarno atau video-video yang sudah ada di YouTube gitu. Ataupun podcast yang kita lakukan saat ini tentang visualisasi bangsa itu sendiri. Nah, menurut saya visualisasi ini penting karena generasi muda sekarang lebih tersentuh lewat hal-hal yang mereka lihat dan rasakan gitu, bukan hanya baca gitu. Jadi seperti yang kita lihat misalkan podcast-podcast, misalkan podcastnya Deddy Corbuzier atau podcastnya Felix Xiao itu lebih banyak yang nonton gitu. Jadi mereka lebih untuk generasi muda, generasi Gen Z itu lebih senangnya divisualisasikan. Seperti itu sih menurut saya, Pak Rizky. Menarik sekali, Pak. Jadi bukan sekedar gambaran peta, Pak ya, tetapi juga nilai di baliknya. Betul. Indonesia itu bukan hanya wilayah, tapi identitas kita bersama. Oke. Nah, selanjutnya untuk Bapak Miftahul Huda yang sebagai sosok aktif di media digital, bagaimana menurut Bapak peran media dalam menumbuhkan cinta tanah air tersebut, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk yang di zaman saat ini, kita tidak bisa menolak peran media karena media menjadi salah satu sumber utama eh, dibandingkan dengan zaman-zaman dulu di mana medianya masih terbatas ya. Jadi perannya sangat besar sekali. Generasi muda saat ini hidup di media sosial. Jadi kalau kita ingin menanamkan nilai kebangsaan, kita harus hadir di ruang itu, terutama di media dan konten digital. Contohnya misalkan video tentang budaya daerah. Informasi sekarang itu sangat cepat sekali, di mana ketika ada suatu budaya daerah, kemudian di-upload di media sosial, maka semua orang akan bisa mengenal budaya daerah tersebut. Kemudian konten sejarah yang dikemas secara ringan. Konten sejarah ini mungkin sejarah itu cukup panjang, tetapi dengan konten, dengan pengemasan yang ringan tetapi menarik itu sangat sangat menarik minat bagi apa, masyarakat ya untuk bisa melihat, membaca, mengenali mengenali sejarah sejarah dari suatu daerah ataupun sejarah dari Indonesia sendiri secara umum. Kemudian cerita inspiratif pahlawan masa kini. Nah, saya kira film pahlawan juga perlu di apa ya dikembangkan lagi, diupdate sesuai dengan apa zaman sekarang sehingga masyarakat terutama generasi muda itu bisa tertarik, bisa mengenal pahlawan-pahlawan Indonesia terutama jasa mereka dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir saya kira kampanye toleransi dan keberagaman ini juga penting di mana Indonesia ini cukup beragam, Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku, banyak agama, dari berbagai latar belakang, sehingga dari media sosial yang cukup menarik, cukup
ringan, ringkas, itu saya kira perannya sangat besar sekali dalam mengkampanyekan uh, toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi kalau dikemas secara kreatif, anak muda jadi bangga menjadi bagian dari Indonesia. Oke, jadi nasionalisme bisa dikampanyekan lewat media sosial atau konten berarti Pak ya? Sangat bisa sekali. Ya, jadi nasionalisme itu bukan hanya angkat senjata, bukan hanya perang, ya, tetapi juga menjaga persatuan di ruang digital ya. Baik, namun realitanya di lapangan banyak anak muda yang justru lebih tertarik atau bangga gitu sama budaya luar. Menurut Pak Aldi, apa tantangan terbesar nasionalisme saat ini, Pak? Oke, Pak. Tantangan terbesar itu menurut saya itu globalisasi. Karena informasi luar masuk itu sangat cepat gitu ya. Kalau kita tidak punya filter, kita bisa kehilangan identitas kita. Tapi sebenarnya bukan berarti budaya luar itu buruk. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap terbuka, tapi tidak kehilangan jati diri bangsa kita. Seperti itu sih. Oke, Nah, bisa disebutkan salah satu contohnya, Pak Aldi? Nah, oke, contohnya itu misalkan kita boleh mengangkat tren global. Misalkan fashion kali ya. Nah, fashion global itu tempatnya luar negeri bisa kita masukin, tapi dengan menggunakan kain batik, contohnya. Atau kuliner kita, misalkan sate, bisa kita promosikan ke luar Indonesia gitu. Jadi lebih terkenal lagi gitu sih, Mas. Seringkali bela negara harus masuk militer, padahal tidak selalu begitu. Bagaimana menurut Bapak Miftahul Huda wujud bela negara versi generasi muda untuk saat ini? Misalkan belajar dengan sungguh-sungguh itu termasuk dalam bela negara. Kemudian tidak menyebarkan hoax ya. Jadi kita perlu memfilter, melihat sumbernya. Jadi tidak asal menyebar ketika kita mendapatkan informasi tidak langsung share, tetapi kita harus melihat dulu apakah informasi tersebut betul-betul real atau hoax ya. Jadi kita perlu memfilter. Kemudian menghargai perbedaan ya. Jadi kita Indonesia terutama khususnya umumnya jadi terdiri dari banyak suku, agama, budaya sehingga kita perlu menghargai jika memang rekan kita, teman kita memang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian membayar pajak saat sudah bekerja. Ini mungkin juga bagian dari bela negara, membayar pajak saat bekerja atau membayar pajak dari pajak-pajak yang memang kita perlu untuk keluarkan, kendaraan dan seterusnya, pajak bumi bangunan dan macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah mengharumkan nama Indonesia lewat prestasi. Sekarang kita masuk ke segmen baru. Menurut Bapak Aldi, seberapa penting pendidikan dalam membangun rasa cinta tanah air, Pak? Oke, menurut saya pendidikan itu sangat penting karena seperti contohnya kita di sekolah, di kampus, kita belajar tentang sejarah perjuangan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya teori, tapi juga praktik. Contohnya misalkan kita di kampus kita setiap jam 10 pagi, tepatnya di Politeknik Negeri Tengah Laut, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita juga ikut kegiatan sosial. Nah, seperti ini juga kita ikut berdiskusi tentang kebangsaannya atau temanya itu visualisasi kebangsaan seperti podcast ini gitu, Pak. Oke, jadi pendidikan bukan hanya di akademik berarti, Pak ya? Benar, pendidikan itu karakter bangsa sama pentingnya dengan ilmu pengetahuan. Oke, Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Apa yang bisa langsung dilakukan generasi muda hari ini, Pak? Berbicara aksi nyata itu, Pak. Mungkin dari Pak Aldi Pak, dulu, Pak. oke, dari saya dulu ya. Kalau menurut saya itu yang harus ya dan harus diimplementasikan untuk generasi muda itu yang pertama menggunakan produk lokal. Itu yang kedua, melestarikan budaya daerah. Yang ketiga, kita ikut aktif dalam kegiatan sosial dan pasti menjaga persatuan di lingkungan kampus. Karena kita ini kan bicara di kampus, kalau misalkan bicara di kampus gitu. Oke, selanjutnya dari Bapak Miftahul Huda. Ya, jadi kalau menurut saya aksi nyata generasi muda untuk Indonesia ini yang pertama konten positif ini saya kira perlu ya konten positif karena kalau kita lihat perkembangan sekarang itu tidak semua konten itu positif, ada yang beberapa negatif dan itu cukup mengganggu ya, mengganggu bagi masyarakat yang melihat karena seolah-olah itu menjadi hal yang wajar ya. Jadi saya kira konten positif ini sangat penting
baik itu positif dalam hal perilaku dia, kesehariannya seperti apa, perilaku dia saat dia di sekolah, di kampus, konten positif saat misalkan kegiatan dia selama di tempat tinggalnya di kampung itu saya kira juga positif sehingga yang melihat itu akan tertular ya positifnya, bukan negatifnya. Kemudian melawan ujaran kebencian. Ini yang saya kira juga perlu karena media sosial itu sangat sangat cepat sekali menyebarnya. Ketika misalkan ada suatu ujaran kebencian, kita perlu melawan ujaran kebencian itu dengan konten-konten yang positif ya. Kemudian mengedukasi lewat media sosial. Ini yang saya kira juga satu hal yang memang perlu digalakkan ya. Jadi media sosial itu bisa kita jadikan kampanye positif melalui edukasi banyak hal ya, sehingga generasi muda tidak gampang terpengaruh oleh konten negatif, kemudian ujaran kebencian, hoax dan seterusnya. Dan yang terakhir saya kira yang penting juga adalah kolaborasi lintas budaya ya. Eh, Ketika konten itu dikemas dengan menarik ya, baik itu konten visualnya dan seterusnya, audio visualnya menarik, saya kira juga itu menjadi hal yang akan gampang diterima oleh generasi muda ya. Jadi karena persatuan itu harus terus dirawat ya, bukan hanya diucapkan tetapi betul-betul memang diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Setuju sekali, Pak. Nasionalisme itu tindakan nyata berarti, Pak ya, bukan sekedar kata-kata. Ya, Mungkin kita sebagai generasi muda, mungkin Bapak Aldi terlebih dahulu bisa memberikan closing statement untuk Oke. harapan Indonesia, Pak. Oke, kalau dari saya sih, semoga generasi muda tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Seperti katanya Bapak Insinyur Soekarno ya, Presiden pertama Indonesia, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Oke, itu sih. Mantap, Pak. Oke. Selanjutnya mungkin closing statement dari Bapak Miftahul Huda. oke, oke, baik. Closing statement ya. Jadi pesan saya, semoga anak muda Indonesia itu berani berkarya, jangan minder, jangan takut, ya, karena semua punya peran masing-masing. Ketika kita berperan sebagai eh, pelajar, sebagai mahasiswa, maka kita bisa berperan positif di situ, mengkampanyekan nasionalisme, eh, apa namanya, melalui aktivitas kita sebagai pelajar, ya. Dan bawalah nama Indonesia ketika dunia sesuai dengan peran kita. Ya, jadi itu closing statement dari saya untuk generasi muda dalam kampanye ya nasionalisme nasionalisme kebangsaan Indonesia. Luar biasa diskusi kita hari ini berarti, Pak ya. Dari dialog ini kita belajar bahwa mencintai Indonesia bisa dilakukan lewat karya, pendidikan, persatuan, dan aksi nyata. Mari kita visualisasikan bangsa ini bukan hanya dalam bentuk kata, tapi juga tindakan. Saya Rizky selaku host, pamit undur diri. Terima kasih untuk Bapak Aldi dan Bapak Miftahul Huda. Sampai jumpa di podcast visualisasi bangsa berikutnya. Horas.